Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi sosiokultural. Seperti kita ketahui, pemerintah membuka kembali penerimaan P3K bagi 1 juta formasi guru honorer. Wow, ini ngeri nih. Jadi pastikan kamu salah seorang yang lulus. Penerimaan P3K kali ini itu diperuntukkan bagi guru honorer dan lulusan PPG. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Agar perubahan tata sosial, tata laku, dan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap mendukung keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu diciptakan peranata-peranata sosial yang dapat mendukung proses transformasi sistem sosial budaya Indonesia, yaitu A. Pandangan hidup yang menilai tinggi hasil karya. B. Sikap lebih percaya kepada kemampuan sendiri. C. Berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri. D. Mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, agar perubahan tata sosial, tata laku, dan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap mendukung keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu diciptakan peranata-peranata sosial yang dapat mendukung proses transformasi sistem sosial budaya Indonesia, yaitu yang pertama, mewajibkan sebagai syarat suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Yang kedua, sifat hemat dan hasrat untuk berinovasi dan bereksplorasi. Yang ketiga, sikap lebih percaya kepada kemampuan sendiri. Yang keempat, pandangan hidup yang menilai tinggi hasil karya. Yang kelima, berdisiplin murni dan bertanggung jawab sendiri. Yang keenam, menghilangkan rasa kepekaan terhadap mutu dan mentalitas mencari jalan pintas. Yang ketujuh, mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Semua pilihan benar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan merupakan pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia adalah A. Dinamis. B. Prasaja. C. Gotong royong. D. Demokrasi Pancasila. Atau E. Musyawarah untuk mufakat. Pembahasannya, pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia yaitu pertama ksatria, yang kedua prasaja, yang ketiga dinamis, yang keempat gotong royong, dan yang kelima musyawarah untuk mufakat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah ini yang bukan ya, demokrasi Pancasila atau D. Sebagai penjelasan pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia, yang pertama itu ksatria. Persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa kejujuran, kesetiaan, keberanian, perjuangan, dan pengabdian yang tidak kenal menyerah demi kehidupan bersama. Yang kedua, prasaja. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang disiplin, hemat, cermat, sederhana, tertib, dan profesional tidak dilaksanakan. Yang ketiga, dinamis. Kehidupan pribadi atau keluarga, bangsa dan negara juga bersifat dinamis sesuai dengan zaman, sehingga waktu sangat penting dalam rangka persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang keempat, gotong royong. Persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong, suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa baik dalam suka maupun duka, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kelima, musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan, dapat menemui perbedaan tanpa diakhiri dengan perpecahan, pertentangan, atau perpisahan. Gitu ya.
Nomor 3. Letak geografis Indonesia, sumber daya alam, dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mempunyai titik-titik. A. Suatu pendidikan nasional. B. Perilaku yang berpedoman pada norma-norma yang berlaku. C. Sistem manajemen sosial bagi terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Sistem pengayoman yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Atau E. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Pembahasannya, salah satu pola pikir sistem sosial budaya di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Letak geografis Indonesia, sumber daya alam, dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Nomor 4. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil yang perwujudannya di dalam sistem budaya Indonesia termasuk asas titik-titik. A. Merdeka. B. Adil dan makmur. C. Kedaulatan rakyat. D. Persatuan dan kesatuan. Atau E. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasannya, yang termasuk asas adil dan makmur itu adalah setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil, sehingga profesi, kesehatan, pakaian, pangan, perumahan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi hak yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, adil dan makmur. Kita lanjut ke soal nomor 5. Siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen, dan lain-lain pada masyarakat Yogyakarta merupakan contoh wujud kebudayaan dari titik-titik. A. Aktivitas. B. Ide atau gagasan. C. Artefak. D. Hasil budaya. Atau E. Karya. Pembahasannya, terdapat 3 wujud kebudayaan, yaitu yang pertama, ide atau gagasan adalah suatu pola pikir. Contohnya, mempercayai adanya hal-hal yang berbau mistis, seperti mempercayai makna motif batik, benda-benda pusaka, dan lain-lain. Yang kedua, hasil budaya adalah berupa suatu peninggalan, hasil karya atau fisik atau benda. Contohnya, alun-alun, keris, keraton, batik, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan masyarakat. Contohnya, siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen pada tempat yang dianggap terdapat sesepuh yang telah tiada, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, aktivitas. Nomor 6. Keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar merupakan pengertian kebudayaan menurut titik-titik. A. Kelas ilmu. B. Kroeber. C. Kuncaningrat. D. E.B. Taylor. Atau E. Selo Sumarjan. Pembahasannya, pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kroeber pada tahun 1948. Kebudayaan adalah keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan serta perilaku yang ditimbulkannya. Yang kedua, menurut Kuncaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, Kuncaningrat. Kemudian menurut beberapa ahli yang lain, menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan,
hukum, moral, kesenian, kebiasaan, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu, menurut Selo Sumarjan, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ini jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, bentuk akomodasi pada interaksi sosial di mana suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama dinamakan titik-titik. A. Coercion, B. Compromise, C. Arbitration, D. Toleration, atau E. Conciliation. Pembahasannya, akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama itu coercion adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena ada paksaan. Yang kedua, compromise adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Lalu, toleration adalah bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kemudian, conciliation adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, conciliation. Bentuk akomodasi yang lain, arbitration, adalah suatu cara untuk mencapai kompromis apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Lalu, stalemate adalah suatu akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Lalu, adjudication adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Gitu ya. Nomor 8. Menurut J.J. Hunnikman, wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan dinamakan titik-titik. A. Gagasan, B. Artefak, C. Aktivitas, D. Material, atau E. Non-material. Pembahasannya, menurut J.J. Hunnikman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gagasan atau wujud ideal adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan gagasan, ide-ide, norma-norma, nilai-nilai, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak. Lalu yang kedua, aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Kemudian yang ketiga, artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, artefak. Soal nomor 9. Pada proses kebudayaan, proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan-keterampilan sosial dinamakan titik-titik. A. Difusi, B. Asimilasi, C. Sosialisasi, D. Akulturasi, atau E. Internalisasi. Pembahasannya, proses pembudayaan ialah tindakan yang menimbulkan dan menjadikan sesuatu lebih bermakna untuk kemanusiaan. Proses tersebut diantaranya yang pertama, difusi, adalah meleburnya suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain sehingga menjadi satu kebudayaan. Lalu yang kedua, asimilasi,
adalah proses peleburan dari kebudayaan satu ke kebudayaan lain. Lalu, sosialisasi adalah proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan-keterampilan sosial. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, sosialisasi. Lalu proses selanjutnya adalah akulturasi, adalah pencampuran dua atau lebih kebudayaan yang dalam pencampuran itu masing-masing unsurnya masih kelihatan. Kemudian internalisasi adalah proses penerapan realitas objektif dalam kehidupan manusia. Lalu enkulturasi adalah pencemplungan seseorang ke dalam suatu lingkungan kebudayaan. Gitu ya. Nomor selanjutnya, berdasarkan penetrasi kebudayaan, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia digolongkan kepada titik-titik. A. Penetrasi asimilasi. B. Pengaruh penetrasi. C. Penetrasi difusi. D. Penetrasi damai. Atau E. Penetrasi kekerasan. Pembahasannya, penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu pertama, penetrasi damai. Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Contohnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, penetrasi damai. Lalu penetrasi kebudayaan yang kedua adalah penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan. Soal selanjutnya, bentuk bangunan Candi Borobudur merupakan contoh proses pembudayaan yang digolongkan kepada titik-titik. A. Asimilasi. B. Internalisasi. C. Difusi. D. Enkulturasi. Atau E. Akulturasi. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi sosiokultural pada kali ini. Anda harus bangga ketika menjadi guru, karena mengajar merupakan sebuah profesi yang tidak hanya mengajar peserta didik, namun juga mengajarkan profesi yang lain. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.